مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Muslim itu kesadaran kompetisi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Suratul Mulk ayat yang kedua. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Pertanyaan, kita itu mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu, Pak? Kalau perspektif dunia kan kita hidup dulu baru nanti mati ya. Tapi ayat ini mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Maka makna menciptakan kematian dan kehidupan artinya menciptakan dunia dan akhirat. Kok dunia hakikatnya kematian, Ustaz? Iya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup di dunia, bernafas, bernyawa, itu sudah divonis mati. Kita semua ini terpidana mati, Pak. Cuma belum tahu kapan eksekusinya. Ya, biasanya terpidana mati juga belum dikasih tahu kapan eksekusi. Sama sebenarnya. Kita semua ini sudah divonis mati, hanya belum tahu kapan eksekusinya. Maka hidup itu di dunia hakikatnya sebenarnya menunggu vonis mati yang bisa jatuh sewaktu-waktu, dan setiap detik menunggu itu menjadi sangat bernilai karena bisa menentukan apa yang ada setelah mati. Waktu itu. Jadi di dalam kehidupan dunia ini Allah memberikan waktu yang terbatas untuk berlomba-lomba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang akan menentukan kehidupan akhirat. Ada satu kalimat yang Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal. I'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa amal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramalah untuk duniamu seukur berapa lama engkau akan tinggal di sana, dan beramalah untuk akhiratmu seukur berapa lama engkau akan tinggal di sana. Pertanyaan, sehari semalam kita diberi 24 jam oleh Allah. Dengan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, kira-kira berapa dalam 24 jam itu yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat? Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, beramalah untuk dunia seukur berapa lama kadar engkau akan tinggal di sana. Berapa lama pula engkau akan tinggal di akhirat menentukan berapa lama engkau beramal untuk akhirat. Pusingkan baginya. Karena dunia 70 tahun paling, antara 60-70 kalau umat Nabi Muhammad kata Rasulullah, lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Sesimpel itu. Tapi akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, dari 24 jam berapa yang untuk 70 tahun, berapa yang untuk kekal selamanya? Kesimpulan para ulama mensyarah kalimat ini adalah, nasihat ini tidak bisa dijalankan dengan membagi untuk dunia berapa, untuk akhirat berapa. Nasihat ini bisa dijalankan hanya dengan mengucapkan ayat Al-Quran yang tadi dibaca Qori. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Artinya semuanya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Itulah salah satu keistimewaan dinul Islam. Dia tidak memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat, karena bahkan urusan dunia yang paling dunia bisa bernilai ibadah. Makan itu kan kalau dari tinjauan ilmu biologi itu sangat dunia sekali, karena makan adalah kebutuhan kita untuk energi.
Tetapi makan ada doa sebelum makan, ada adab-adab ketika makan, ada doa setelah makan. Dituntutkan menjadi bernilai ibadah. Makan itu untuk memberi tenaga bagi ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan karena tidur. Tidur itu tinjauan ilmu biologi ya sangat natural sekali, namanya tidur itu istirahat. Tetapi tidurnya kita bernilai ibadah karena ada sunnah wudhu sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, adab-adab tidur. Kalau mimpi buruk apa yang harus dilakukan, bangun tidur apa doanya, apa saja yang perlu dilakukan. Jadi ibadah. Jangankan itu, buang air. Bangsa Melayu itu indah sekali. Buang air besar, buang air kecil. Apa yang dirujuk? Bukan yang keluar dari badan kita disebut buang air besar, karena untuk istinja perlu air yang lebih banyak. Jadi bangsa Melayu itu sejak dulu sudah berorientasi bebersih, berorientasi mensucikan diri. Jadi istilah buang air itu bukan air yang dari badan kita, tapi air yang dibuang untuk bersuci. Itu yang disebut buang air kecil, buang air besar. Jadi kalau ibu-ibu ada tulisan buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000. Kalau buang air besar bayar berapa, Bu? Kata Ustaz Abdul Somad 3.000. Karena apa? Pasti buang air kecil juga kan itu. Itu matematikanya toilet kan itu. Jadi semua bisa bernilai ibadah. Masuk toilet ini ada doa sebelum, ada adabnya, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu, ada doa setelahnya. Itu semua Masya Allah menjadi ibadah. Kata Ustaz Jazir, guru kami, satu-satunya yang gak ada tuntunannya itu doa sebelum merokok dan doa sesudah merokok. Itu, jadi kalau kita tidak mengatakan haram lah, cuma sulit dijadikan ibadah gitu. Karena tidak ada doa sebelum dan doa sesudah. Beda dengan ke toilet dan tidur tadi. Begitu. Bekerja apalagi, gitu ya. Menunaikan hak-haknya orang, mengurus akta hak kepemilikannya orang, mengurus transaksi-transaksi yang luar biasa yang harus nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, memastikan semua adil, tidak ada yang terzolimi. Itu nilai ibadahnya luar biasa. Maka ini kesadaran kompetisi yang sangat penting. Kita beramal dengan segala yang kita punya supaya mendapatkan keridhaan Allah dengan amal itu, ya. Dan semuanya bisa bernilai ibadah. Maka niatkan semuanya untuk ibadah. Niatkan untuk Allah. Kata orang Jawa, tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Orang kalau beli sapi, insya Allah dapat bonus tali untuk bawa sapinya. Karena tidak mungkin bawa sapi tanpa tali. Tapi saya belum pernah dengar ada toko yang jualan tali, ada program promo berhadiah sapi. Itu kan belum pernah itu. Jadi maksud nasihat ini, orang kalau niatnya untuk Allah, untuk akhirat, dunia nih pasti entuk. Karena apa? Kita nggak mungkin ke akhirat tanpa lewat dunia. Tapi kalau niatnya hanya dunia semata, maka akan kehilangan yang lebih berharga dan lebih abadi, yaitu akhirat nanti. Dan menjadi muslim itu artinya mendaftar di perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Nyuwun sewu, ini soal sensitif. Tapi penting, daftar lomba itu penting, Pak. Coba penjenengan Notaris Muslim Indonesia mengadakan lomba lari keliling Taman Bungkul. Misalnya begitu di Jawa Timur gitu ya. Lomba lari, semua peserta sudah daftar, dapat kaos, dapat nomor dada, nomor punggung, tercatat secara administratif sebagai peserta. Lalu saya baru datang dari Jogja, dari stasiun Gubeng, langsung gabung ke barisan para pelari, nggak punya seragam, nggak punya nomor dada, nggak nomor punggung, nggak punya tanda sudah mendaftar. Ketika peluit dibunyikan, saya ikut lari dan lari saya paling cepat sampai finish paling duluan. Kira-kira panjenengan sebagai panitia ngasih saya hadiah juara pertama atau tidak? Terserah panjenengan loh ini ya.
Nah, bersyahadat mempersaksikan diri sebagai muslim itu agar keikutsertaan kita di dalam lomba ini diakui oleh semua, Allah maupun para saksinya, dari kalangan malaikat, para rasul, para nabi maupun seluruh umat manusia dan bahkan alam semesta. Tanah menjadi saksi, bumi menjadi saksi, batu, kayu menjadi saksi, karpet menjadi saksi, AC menjadi saksi. Bagaimana caranya supaya mereka mau bersaksi untuk kita? Daftar dulu. Maka sangat kasihan tentu orang yang larinya cepat banget tapi tidak mendaftar. Dulu saya nangis itu nonton film biografinya Ibu Teresa dan baca buku yang beliau tulis itu. Karena halaman terakhir buku hariannya Ibu Teresa itu yang sejak kecil mengabdikan diri untuk kemanusiaan, merawat orang yang kusta, membersihkan lukanya, memungutnya dari tempat sampah, mengobati sedikit demi sedikit, nyuapin, ngajarin sampai bisa mandiri dan punya pekerjaan. Saya mikir, saya kayaknya nggak mampu beramal seperti ini. Tapi ketika kemudian membaca kalimat di buku hariannya halaman terakhir, bunyinya apa, Bu? Tuhan, di mana Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang lemah dan sakit. Aku di sana puluhan tahun menunggumu, tapi engkau tidak pernah menemui. Coba bayangkan, kayak apa sedihnya kalimat macam ini gitu ya. Pencarian yang tidak ketemu sampai akhir. Larinya padahal cepat banget tadi. Khidmah pelayanan yang dilakukan untuk kemanusiaan begitu besar. Kalau engkau bisa membawa hidayah kepada seseorang, khairul laka minat dunya wa ma fiha, maka lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Khairul laka min khumurin na'am, maka lebih baik bagimu daripada unta merah. Kenapa kok unta merah, Bu? Pernah lihat unta merah? Belum. Ada enggak unta merah itu? Ada, tapi langka, dan di masa Rasulullah unta merah itu harganya sangat mahal. Sama sih dengan sekarang. Merah itu bahasa Italianya Ferrara. Yang berwarna merah namanya Ferrari. Itu juga mahal. Nah, jadi seolah gambarannya begitu. Unta merah itu langka, mahal pada masa itu. Sangat dihargai. Orang kalau membawakan kebaikan bagi orang lain, mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka selama orang itu melakukan kebaikan, pahala mengalir kepada dia tidak pernah putus. Orang kalau membawakan kebaikan, mengajarkan ilmu dan hidayah Allah kepada orang, maka malaikat, burung-burung yang terbang, ikan-ikan di lautan, semut-semut dalam liangnya, seluruh makhluk memohonkan ampunan dan rahmat Allah untuk dirinya. Yang keempat, kesadaran misi. Dimanapun Anda berada, mempersaksikan diri sebagai seorang muslim juga adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah, beramal soleh, lalu dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian yang ada 4 yang bisa saya catat di sini untuk menjadi seorang muslim. Itu adalah, yang pertama adalah kesadaran tentang identitas, dan yang kedua adalah tentang kompetisi, yang ketiga sinergi, dan keempat kesadaran akan misi. Banyak yang saya tangkap di sini, mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekarang ini yang bisa ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, nanti saya kumpulkan dulu ya. Ada pertanyaan nanti dari belakang satu. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya? Tolong angkat tangan kalau mau bertanya. Enggak ada dari ibu-ibu? Oke, ada satu.
Monggo, Pak, namanya dari mana? Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ustadz Salim Afillah. Nama saya Zain Abidin. Profesi sebagai seorang trainer di corporate atau perusahaan. Beberapa tahun yang lalu terbersit dan kemudian membuat sebuah branding trainer muslim atau motivator muslim dengan teman-teman. Dan kemudian ada ungkapan, wojo ngetok muslime, jangan kelihatan muslimnya, kok malah rapayu. Saya tidak yakin. Dan tetap kita bikin branding motivator muslim. Dan ternyata benar ora tapek payu. Jadi yang terjadi akhirnya memang bahwa ketika kita dengan branding itu, ya yang terjadi adalah ya memang kemudian ya kalaupun ketemu dengan perusahaan atau instansi yang sesama muslim, ya biasanya harga jadi turun karena dianggap sesama muslim saudara, jadi harga saudara, akhirnya begitu. Terus sisi lain, ya kita nggak pakai itu, tapi kemudian tetap kita sebagai seorang trainer atau motivator di instansi atau di corporate, itu kan kalau di dunia kami ada saat-saatnya ditawarin tentang tanda tangannya itu untuk markup, ya ada markup harga ataupun kemudian markup waktu. Jadi tulisannya 5 hari training, tapi kemudian ada pesan 3 hari aja Pak, 2 hari kita mau jalan-jalan. Jadi enggak apa-apa. Nah, saya yakin di dunia kerjaan kami dan seperti itu. Di notaris muslim insya Allah di notaris nggak ada yang seperti itu Pak ya. Maka nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Apa yang kemudian bisa dilakukan? Satu, ketika kemudian diterima karena nilainya besar, memang ya Ustaz. Terus, padahal kita sudah ada motivator muslim, berusaha secara deklarasi itu tadi lebih bersih, kan begitu. Eman kalau nggak diterima, atau diterima dengan ya ini kan bisa jadi langkah awal dakwah atau abu-abu. Ngapunten, ini kira-kira mohon pandangannya atau ditolak sama sekali walaupun tetap eman. Ngapunten Ustaz. Mohon bimbingannya pakai tentang identitas ini tadi yang sudah dikelirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zain. Mungkin ada lagi? Oh, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Andri Ustaz dari Gunung Anyar sini Ustaz. Terkait kesadaran apa tadi berdakwah itu Ustaz. Saya setahun 2 tahun ini mungkin mengalami ini Ustaz, agak berat gitu Ustaz, ketika berkecimpung di dunia dakwah gitu Ustaz ya. Jujur ini mungkin dakwahnya di dakwah apa ya? Dakwah siasi dan dakwah siasi gitu. Apa namanya? Di sana banyak hal yang harus penuh kesabaran dengan dinamika yang ada gitu. Akhirnya saya mengambil langkah untuk apa itu menepi gitu dan saya bahasanya akhirnya memikirkan punya pikiran gini, saya coba tak dakwah yang lain gitu dan atau bahkan yang ada sekarang malah apa namanya lebih pada nggak ikut-ikutan gitu dan itu apakah itu termasuk saya takut tadi yang mangkir tadi gitu gitu dan jadi ya tetap dalam lingkungan dakwah siasi tadi itu, cuman dengan berbagai hal itu saya merasa saya tak cari surga yang lain gitu gitu mungkin mohon taujinya, mohon pencerahannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada sisa satu lagi mungkin terakhir ya, mungkin dari sisi ibu-ibu, monggo mic-nya bisa dikasih ke ibu yang belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amida. Saya tadi tertarik dengan kisah amalan yang dilakukan masyarakat saat hamil 4 bulan atau 7 bulan gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa karena profesi saya sebagai praktisi dan terapis, Ustadz. Jadi banyak menghadapi hal-hal yang harus merubah mindset tentang ini. Lalu di lapangan itu terlalu berlebihan di saat hamil 4 bulan atau terutama 7 bulan ya. Mengamalkan ini, bahkan ada yang pakai ritual puasa. Nah, efeknya itu pasti ke ranah mindsetnya tadi sudah masuk ke ranah kejiwaan. Nah, ini mohon pencerahannya Ustadz, karena kalau orang Jawa bilang ini dakwah kami anci-anci iri gitu ya Ustadz. Jadi mohon pencerahannya dan semoga banyak doa di sini. Mungkin itu sebenarnya ada beberapa, tapi mengingat waktunya sempit, jadi sementara satu itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Dari pertanyaan pertama tadi tentang setiap kali menggunakan nama Muslim itu kok jadi usahanya nggak bisa jalan. Jadi itu Ustaz. Baik. Memang ada kalimat menarik dari Syekh Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Terkadang nilai-nilai Islam itu justru tertutupi oleh kaum muslimin sendiri. Dalam kaitan ini adalah kadang-kadang yang menisbatkan diri dengan nama Islami atau berbau Islam justru tidak mampu menjaga amanah tentang seperti apa seharusnya yang Islami. Makanya misalnya kita kadang-kadang melihat hotel, kalau dilabeli hotel syariah itu kok rata-rata yang kualitasnya di bawah bintang gitu. Kenapa bukan yang bagus, meskipun sudah mulai ada. Cuman ini fenomena yang kita rasakan. Atau pada kasus misalnya motivator muslim, kok malah tidak laku. Mungkin yang namanya muslim itu memang motivator untuk dirinya sendiri sudah sangat baik, jadi tidak membutuhkan motivasi dari orang lain. Sehingga kemudian menjadi tidak cocok untuk dilabelkan pada nama motivator. Itu mungkin special case juga dan lain sebagainya. Tentu hal ini sangat kondisional, tetapi secara umum sebenarnya saksikan bahwa aku seorang muslim akan lebih kuat memang terasa kalau yang pertama adalah kita memegang teguh komitmen keislaman tersebut di dalam praktik kita sebagai seorang profesional, melaksanakannya secara itqon, ditekuni sampai ahli, sesuai dengan job desk, sesuai dengan kontrak, sesuai dengan SOP, sesuai dengan juklak juknis, sesuai dengan semua tuntutan dan konsekuensi dari pekerjaan yang kita lakukan. Itu itqan. Yang kedua, ihsan. Amalnya seorang muslim itu ada added value, ada sesuatu yang lebih, bahkan melebihi ekspektasi orang yang menikmati hasil kerja kita. Itu ihsan. Jadi orang-orang yang bekerjanya ihsan sebagai seorang muslim itu memberi added value pada apa yang menjadi pekerjaannya, itu akan pasti memiliki keunggulan yang dahsyat. Waktu saya kecil dan sampai sekarang di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, itu ada 2 dokter yang sangat terkenal.
Dua-duanya kalau praktek di rumah, ba'da maghrib mulai jam 3 dini hari baru selesai. Sebulan sekali mereka berdua ini biasanya opnam karena kecapean. Kok bisa sampai kayak begitu ketika dokter lain sudah mulai tidak ramai praktek-praktek sendirinya itu. Dua dokter ini bahkan dikatakan yang tidak sakit pun pengen sakit supaya bisa diperiksa beliau. Karena apa? Added value. Coba bayangkan, disambut di pintu ketika duduk, beliau senyum, ngajak ngobrol dengan simpatik, disebut namanya dengan hormat, kemudian ditanyakan keadaan-keadaan kampungnya, kenalan-kenalan di kampungnya disebut, ketika diperiksa sambil dihibur, sakit itu ujian dari Allah, menggugurkan dosa, Masya Allah meninggal, diterima, disambut dengan ridho, insya Allah nanti ikhtiar. Jadi sakit itu double pahalanya Pak. Sabar sakitnya dapat pahala, berikhtiarnya supaya sembuh dapat pahala. Jadi penuh dengan nasihat, nanti dikasih resep sambil didoakan, kemudian dilepas sampai ke pintu. Itu ya tadi, nggak sakit saja pengen sakit supaya bisa ketemu beliau. Added value. Yang ketiga namanya ikhlas. Ikhlas itu berarti semuanya dilakukan karena Gusti Allah, melebihi pengawasannya inspektorat, supervisor ataupun manajer kita, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan value pekerjaan sebagai seorang muslim itu berada di atas kebaikan yang semacam ini. Nah, maka ini dulu kita penuhi, baru sesudah itu kita memastikan semuanya keren, lalu kita bisa labeling. Wa qala innani minal muslimin. Jadi kalau lihat urutannya tadi, da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi label muslim itu diletakkan terakhir setelah terpenuhi dia menyeru kepada kebaikan dan mengamalkan kebaikan itu sampai terasa oleh orang. Maka dengan urutan seperti itu insya Allah pelabelan tadi menjadi sesuatu yang insya Allah akan produktif, akan baik. Nah maka ini ujiannya ya tadi, ada diajak maaf, diajak korupsi waktu maupun korupsi dalam beda nilai antara yang dibayarkan dengan nilai yang dilaporkan. Kurang 7 menit berarti. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang berat berkecimpung di dunia dakwah kemudian mengambil jalan lain, selama jalan yang ditempuh itu adalah bidang dakwah yang lain maka tidak ada masalah. Selama ini kita niatkan dalam rangka dakwah kepada Allah, masih dalam juga mengajak manusia kembali kepada Allah, ya. Pilihan bidang-bidang itu memang tidak bisa dipaksakan. Kecuali kita sudah mengikat akad untuk bergiat di satu bidang yang menjadi tanggung jawab kita sampai batas waktu tertentu. Kalau itu silahkan dipenuhi sampai akad itu selesai. Di luar itu ya tadi, memang dakwah itu ya ada muyulnya, ada kecenderungannya masing-masing, ada bidangnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Ya, ada orang yang lebih cenderung dakwah itu di lingkungan tetangga sekitarnya. Kalau di kantor luwe habot ora iso. Bisa jadi ada orang yang di kantor oke, tapi kalau di tetangga-tetangga mungkin justru kurang bisa dan lain sebagainya. Ada yang bisa kepada khalayak intelektual, ya memang di sana bidangnya, gitu ya, berbicaranya kepada kalangan intelektual. Tapi kalau ke massa yang khalayak umum, bahasanya very high, ketinggian, gitu ya kata Pak Ndul, gitu. Itu juga tidak bisa dipaksakan. Maka memilih bidang sesuai keahlian kita, kompetensi kita dan kecenderungan kita itu dibolehkan demi memaksimalkan amalnya. Kalau daripada dipaksakan di satu bidang lalu tidak optimal kan justru sayang. Terakhir tentang ya amaliyah yang ada di masyarakat, tentu tidak semua serta-merta kita bisa langsung persalahkan atau paksa untuk diubah, tetapi kita tuntut pelan-pelan untuk memahami hakikatnya. Maksud saya tadi, kenapa saya kemudian mengatakan, loh ibu mau nopo nanti lelakone kayak Nabi Yusuf kali Siti Maryam? Enggak, karena saya memaksudkan untuk meluruskan pemahaman bahwa baca Quran itu semuanya baik, gitu ya. Jangan sampai justru karena teguran kita dia malah nggak baca Quran sama sekali. Itu juga lo kleru, gitu ya.
ibu hamil kok tidak baca Quran sama sekali. Justru maksudnya adalah tidak mengkhususkan tapi membaca seluruhnya itu adalah baik, karena keberkahan Al-Quran itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang mau membaca, memahami, mengerti. Itu intinya. Terima kasih Ustadz, ya, sudah dijawab semua pertanyaan ini. Mungkin acara ini bisa ditutup oleh Ustadz dengan doa dulu sebelum ada acara yang disampaikan oleh pembawa acara, satu acara penutup setelah doa, yaitu ada nanti. Moga persilakan Ustadz untuk doa dulu Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salim. Maulaya salli wa sallim